Kalau di Prada sendiri tuh ada nggak Kak aktivitas yang mendorong anggotanya supaya aware gitu dengan hak pilih atau dengan hak politiknya gitu Kak? Jadi kami pemuda Hindu yang ada di seluruh Indonesia gitu Mbak ya. Kalau saat ini terbanyak itu di daerah mana Kak anggota Prada yang terhitung aktif dan banyak gitu? Itu ada di beberapa daerah sih Mbak. tersebar. Yang pertama di Dari Prada sendiri diwakili sama Kak Gede itu punya harapan apa Kak sama pemilu 2024 nanti? harapan saya tentu besar banget ya di sini ya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu sama teman pemilih lagi hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini bersama saya Reni yang akan hosting untuk episode podcast KPU RI bersama teman baik yang sudah mampir nih untuk episode kali ini. Siapa ya kira-kira teman baik yang bila-bilain waktu dan juga kesempatannya buat mampir ke gedung KPU di Jalan Demang Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat. Yuk kita sapa dulu. Di sini ada Kak Gede. Hai Kak Gede. Halo. Hai, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, senang sekali. Kak Gede terima kasih ya sudah mampir ke podcast KPU RI. Dan kita pengen lebih banyak kenal nih sama Kak Gede dan juga teman-temannya Kak Gede nih. Nah, Kak Gede ini kelihatan nggak nih teman pemilih di layar sudah pakai atribut khusus nih. Dipakainya coba aku bacakan. Iya, Sudah ada namanya Gede Aryawan MIP, Ketua Umum. Nah, sebelah kanannya ada Prada Indonesia. Nah, apakah itu Prada? Apa sih Kak, kenalan dong? Ya, sebelumnya selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Baik, sedikit informasi tentang Prada. Prada merupakan singkatan dari Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Jadi ini merupakan organisasi kepemudaan tingkat nasional Hindu yang diakui oleh pemerintah. Jadi Prada sudah hadir di 33 provinsi di seluruh Indonesia 33. Dan ya 33 provinsi dan 140 kabupaten kota. Banyak banget ya Kak. Ya, kita tersebar hampir di seluruh Indonesia dan kita sudah hampir 39 tahun 39 tahun. hadir di Itu seumuran aku, lebih mudaan dikit. Itu berarti dari tahun berapa ya Kak berdiri organisasi ini tahun ya? 1984. 84 ya, sudah lama sekali loh itu. Sudah lama banget dan sudah dewasa lah Iya. untuk organisasi kepemudaan ya. Iya. Dan aktivitasnya apa aja sih Kak di Prada ini Kak? Aktivitas kita lebih ke kegiatan sosial sih. Jadi kita punya beberapa program-program seperti visi misinya Prada. Kita punya 2 visi misi. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah kewirausahaan. Oh gitu. Ya, jadi kami pemuda Hindu dari visi misi itu misalnya kami ingin mencetak atau mengkader calon-calon pemimpin-pemimpin muda nantinya. Karena gitu. Kalau boleh saya ceritakan lagi, para kader Prada yang hari ini maju di kalau kita ngomongin pemilu nih Mbak ya, karena kita diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum nih. Tapi tanpa menyebut nama partai ya? Oh iya, enggak, aman kalau gitu. Iya, tidak usah disebut. Iya, jadi rencana kami dari visi misi itu kita akan menciptakan atau melahirkan para kader-kader pemimpin muda Hindu ke depan. Dan sudah terlihat, sudah nampak nih, karena banyak sekali teman-teman kita, kader-kader kita di daerah yang mencalonkan diri
Mencalonkan diri ya? Sebagai calon legislatif. Oh oke. Yang ikut serta nanti dalam pemilu 2024. Gitu. Di seluruh Indonesia ada semua. Berarti salah satu tujuannya organisasi ini memang adalah mencetak pemuda-pemuda Hindu yang nantinya siap secara kepemimpinan untuk bisa salah satunya berlaga di kontestasi pemilu ya? Betul, itu yang pertama, semangat pertama. Semangat kedua, kita punya semangat kewirausahaan. Jadi kita juga akan mengkader atau melahirkan, menciptakan para wirausaha muda Hindu. Oh gitu. Ya, jadi semangatnya yang pertama untuk kepemimpinan, yang kedua untuk penguatan ekonomi. Jadi kita bisa mandiri lah secara organisasi, Mbak. Wow, itu menarik ya. Harapannya bisa dimaksimalkan itu semua, karena kita punya banyak sekali kader dan SDM kita juga cukup baik lah, karena kita di kader kita itu banyak juga teman-teman yang sampai hari ini kita punya kader itu sampai doktor, karena umur 16 sampai 40 tahun itu variasinya banyak. Jadi kader Prada itu ada sampai pelosok negeri. Baik, teman pemilih perlu tahu juga nih, kita pertama kali kenal gitu ya, atau mengetahui keberadaan teman-teman di Prada itu ketika teman-teman Prada itu hadir menemui pimpinan KPU untuk audiensi gitu ya, untuk menyampaikan hal-hal yang mereka harapkan dari pemilu 2024 nanti. Boleh dibagi nggak sih Kak, kemarin itu sempat nemuin pimpinan KPU itu maksud hatinya itu ingin menyampaikan apa tuh Kak? Ya, kemarin memang kita sudah diterima audiensi. Kita yang pertama ingin menyampaikan bahwa pentingnya sosialisasi kepada pemilih pemula, karena kami di Prada dari sisi umur 16 sampai 40 tahun tentu kita lebih dominan ke Gen Z-nya, ke anak mudanya. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk mensosialisasikan gitu ya, memberikan pengetahuan terhadap teman-teman kita, karena memang informasi itu sangatlah penting. Apalagi kemarin kita lihat banyak sekali antusiasme anak-anak muda ditambah dengan perkembangan teknologi, seperti munculnya medsos di TikTok, di Instagram. Itu kan sangat sangat mudah diakses gitu, dan anak-anak muda itu cuma dapat informasi dari sana kalau saya perhatikan. Jadi kita butuh interaksi langsung nih. Kemarin kita minta kepada bapak-bapak atau ibu-ibu komisioner untuk ngisi acara nasional kita. Oh gitu. Jadi maksudnya kemarin sekaligus ngundang. Sekaligus ngundang. Iya, betul-betul menarik sekali. Bang, biasanya karena memang sebenarnya minatnya itu juga lebih banyak di kepemiluan Kak, untuk aktivitas Prada itu sering banget nggak sih Kak bikin momen-momen yang memang untuk berinteraksi atau momen yang temanya itu pemilu gitu? Iya, dalam waktu dekat ini kita memang sering buat event-event. Terakhir kemarin kita ada pendidikan kepemimpinan nasional di Lampung. Jadi event ini memang ditujukan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Kita hadirkan para pemimpin-pemimpinnya, ketua-ketuanya, atau yang mewakili lah dari ketua sekretaris bendahara. Jadi hadir di Lampung untuk mengikuti kegiatan kepemimpinan ini. Jadi memang semangat pertama yang aku sampaikan tadi, kita semangat kepemimpinan. Nah, disitulah kita dilatih. Di situ kita belajar dengan narasumber-narasumber yang memang kita sudah siapkan, baik itu secara nasional. Jadi seperti itu. Ya. Berarti Kak, ini kalau dilihat usia organisasi kan juga sangat sudah matang ya. Berarti artinya memang setiap kali pemilu yang digelar 5 tahun sekali itu memang selalu punya concern ya Kak di setiap pemilu ya Kak ya? Iya, kita punya concern itu karena hari ini teman-teman kita di pemuda Hindu terutama ya, kalau yang saya tahu itu banyak juga yang sudah menduduki posisi-posisi penting, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Oh gitu. Ya, jadi ini menjadi motivasi sebenarnya bagi kami anak-anak muda, bagaimana kita bisa berbuat tentunya dengan politik atau dengan proses pemilu ini, Mbak. Oke, Kak. Kira-kira Kak, kalau setahu Kak Gede nih dari waktu ke waktu, apakah Prada itu
Kalau yang masa dulu mungkin juga pernah dengar, bisa jadi mungkin pernah dengar dari cerita senior-senior yang sering dibagi obrolan-obrolan dari waktu ke waktu gitu. Ada perubahan harapan nggak sih Kak dari Peradah itu memandang pemilu? Kalau tahun ini mungkin Peradah itu gimana sih memandang pemilu 2024? Penuh harap atau penuh cemas atau bagaimana, dan dibandingkan dengan harapan-harapan terhadap pemilu-pemilu sebelumnya gitu Kak? Iya. Ada perubahan nggak sih? Iya. Ini pasti banyak perubahan Mbak. Saya mengalami beberapa kali pemilu ya. Saya mulai nyoblos itu kalau nggak salah di umur 17 tahun tuh, saya kurang lebih pemilu tahun 2004 kalau nggak salah ya. 2004 ya? 2004. Ya 2004. Saya baru mau lulus SMA kalau nggak salah. Jadi saya melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. 2004, 2009, 2014, 19 dan besok 2024. Secara garis besar bedanya apa tuh Kak biasanya? Bedanya kalau dulu itu pemilu tuh rame banget Mbak. Rame banget. Dulu apa sekarang? Dulu. Oh. Dulu itu kita lihat pemilu itu rame itu dalam tanda kutip Mbak ya. Banyak sekali calon-calon pemimpin kita yang pengen menjual dirinya begitu kan, memberikan visi misinya, menyampaikan semangatnya, menyampaikan informasi tentang dirinya untuk transisi kepemimpinannya gitu. Jadi ada ya dari sisi dari calon legislatif sendiri banyak sekali juga ngumpulin massa begitu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada Mbak. Masa sih kerasa sepi ya Kak? Kerasa sepi, kayak biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Ngomong-ngomong sekarang ini kan sebenarnya tahapannya sudah tahapan kampanye loh. Sudah. Dari 28 November kemarin 2023 sampai nanti 10 Februari 2024. Rasanya begitu Kak? Rasanya begitu di kampung-kampung. Gitu. Saya lihat ya, itu yang saya rasakan ya. Karena mungkin sekarang anak-anak muda lebih cenderung ke medsos mungkin ya. Jadi melihat profiling dari calon-calon pemimpinnya itu dari medsos sudah cukup selesai, daripada ikut kampanye panas-panasan gitu kan. Kemudian hujan-hujanan, tiba-tiba musim hujan kan. Mungkin anak-anak muda sekarang lebih lebih senengnya gitu ya. Senengnya ya sudahlah dari YouTube, dari medsos itu lebih inilah. Sambil rebahan gitu ya. Sambil rebahan gitu kan. Karena sekarang lebih Mbak ya, lebih menurut saya lebih canggih ya, dunianya juga lebih terbuka, digitalnya kita tuh lebih canggih lah sekarang gitu kan ya. Dalam genggaman gitu bahasanya. On your fingertips gitu. Betul. Ya, berarti kayak ngerasa lebih berbeda, kayak vibes-nya itu beda dari pemilu-pemilu sebelumnya ya gitu ya. Benar. Kita bisa nggak sih Kak lebih mendetailkan lagi, kalau di Kak Gede gitu mewakili teman-teman Peradah gitu, apakah ada kecemasan tertentu nggak Kak terhadap pemilu yang akan digelar 2024 nanti? Iya. Ada Kak? Ada. Coba diceritakan yuk. Saya pribadi melihat pemilu ini semacam banyak gimmick-gimmicknya gitu Mbak. Masa sih Kak? Iya. Gimana jadi, tuh coba cerita? Saya lihat dari proses perjalanan masa tahapan pemilu ya. Dari munculnya pendaftaran calon-calon pemimpin kita, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, bahkan presiden gitu ya. Saya kira yang lebih dominan itu gitu, gimmick-gimmick politiknya gitu, kayak yang kalau boleh saya sebutin itu yang goyang-goyang itu yang lebih familiar gitu kan, daripada yang lain gitu kan. Kemudian bahasa-bahasa politik juga tidak banyak yang dimunculkan, tapi bahasa-bahasa yang kekinian itu lebih familiar. Tapi kalau sisi gagasan saya kira masih masih biasa lah, belum greget banget saya lihat gitu. Jadi gagasan itu masih sebatas apa yang sudah dilakukan, dan ke depan itu apa yang akan dilakukan untuk mencarikan solusi. Itu saya belum lihat. Masih sebatas ya mungkin ini kali ya perubahannya itu loh Mbak. Maksudnya perubahan zamannya apakah seperti ini gitu. Kalau dulu kan memang betul-betul perang itu ya perang gagasan, perang ide gitu kan, adu gagasan, adu ide gitu. Kalau sekarang anak-anak muda itu saya sendiri ya terutama ya kadang kalau lagi santai, lagi istirahat atau lagi apa itu ya udah kita lihat TikTok,
cuma lihat yang gini-gini aja lah gitu. Nanti diulang-ulang lagi, begitu-begitu aja. Iya betul. Ya, jadi rasanya seperti itu ya Kak ya. Itu yang saya rasakan. Padahal tahapan pemilu kali ini tuh bisa dibilang lebih pendek nih masanya ketimbang pemilu sebelumnya. Sekarang cuma 75 hari loh, dan para calon pemimpin, capres-cawapres, kemudian juga para caleg itu berlomba-lomba nih harusnya memanfaatkan waktu yang sependek itu untuk tadi bahasanya Kak Gede menjual dirinya atau memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang dirinya supaya masyarakat mau memilih atau mau menjatuhkan pilihan kepada dirinya ya enggak. Sebenarnya PR-nya kayak kesannya kayak wah ini bakal crowded banget, ini bakal padat banget gitu-gitu ya. Tapi ternyata terasa sebaliknya Kak. Iya, biasa apa ya kayak ini mau pemilu nggak sih gitu? Ya pemilu lah. Pemilu nggak sih gitu? Karena di desa itu Mbak, kebetulan saya tuh dari Lampung ya kemarin ya, baru nyampe. Di kampung saya tuh masih suasananya masih santai gitu ya, masih kayak ya kalau orang pasang baliho, pasang banner itu biasa saja. Oh jadi gitu. Dilihat oh itu calon-calonnya, dia tuh udah lewat gitu aja. Dan masyarakat hari ini nggak tahu ya apa kalau saya dia ngobrol politik mereka udah oh iya nanti aja lah gitu, pemilu juga masih jauh gitu aja. Iya, padahal itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya Kak ya, kayak berapa kali terima gaji lagi tuh ya nggak sih kalau pegawai bulanan ya nggak sih? Sebenarnya kesannya lama gitu, padahal sebenarnya kayak nggak begitu lama lagi ya, sudah hari H ya. Iya, Kak Gede, nanti kita akan bicara lebih banyak lagi tentang bagaimana sikap dan juga sepak terjang Prada di pemilu. Dan teman pemilih tetap nantikan ya obrolan kami hanya di podcast KPU RI. Jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hai teman pemilih, ketemu lagi di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini Anda bersama saya Reni dan bersama tamu spesial kita yang mampir ke studio podcast KPU, yaitu kita barengan sama Kak Gede, Ketua Umum dari Perada, Persatuan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Luar biasa. Tadi di segmen awal kita sudah ngobrolin hal-hal apa aja sih yang dilakukan dan concernnya Perada itu apa terhadap kepemiluan juga. Kak, aku mau nanya, kalau kebanyakan itu secara statistik umur itu anggotanya Perada itu di kisaran usia berapa Kak? Ya, Perada itu secara ADRT kami usia kader kita atau anggota kita itu mulai dari umur 16 sampai 40 tahun. Ya, itu sebagian besar? Sebagian besar. Baik, kalau sebagian besar itu range usia yang matching nih dengan yang kita sebut kalau di dalam bahasa kepemiluan itu yaitu pemilih muda. Ya. Dan itu juga secara statistik kebetulan cocok tuh sama karakteristik usia yang suka mengakses media sosial. Ya. Katanya platform-platform kayak gitu umur-umur segitu tuh 16 sampai 40 itu adalah pangsa terbesar media sosial yang sering akses, jadi cocok untuk disasar sosialisasi kepemiluan itu melalui media sosial katanya gitu Kak. Betul. Nah Kak, kalau di dalam masa menuju pemilu 2024 nanti, sekarang kita sudah berada di tengah tahapan kampanye. Kalau di Perada sendiri tuh ada nggak Kak aktivitas yang mendorong anggotanya supaya aware gitu dengan hak pilih atau dengan hak politiknya gitu Kak? Ada dong. Ada ya? Ada. Apa aja tuh? Jadi kami pemuda Hindu yang ada di seluruh Indonesia gitu Mbak ya. Sekarang ini sudah mulai melek dengan politik. Melek politik. Jadi bukan hanya sebagai ikut serta sebagai kontestan ya di legislatif maupun di eksekutif nanti, kita juga ikut serta di penyelenggara. Jadi banyak juga teman-teman kita Perada yang hari ini menjadi salah satu anggota di KPU di kabupaten kota atau provinsi maupun Bawaslu di kabupaten kota dan provinsi. Oh gitu. Dan juga nanti ada tahapan katanya pendaftaran KPPS ya. Nah ini juga kita sedang dorong juga supaya teman-teman pemuda Hindu itu terlibat aktif di dalam situ. Jadi itu kita sangat sangat mulai melek politik lah Mbak gitu kalau kami gitu. Jadi tidak seperti dulu kan anak-anak muda Hindu yang soalnya berbeda-beda. Jadi mungkin dulu fokusnya sebagai pegawai saja atau sebagai apa atau mengurus pariwisata saja di Bali gitu kan. Gitu. Tapi sekarang sudah mulai banyak hal yang dilakukan dari Perada.
Berarti untuk aktivitas yang didorong kepada teman-teman anggota Prada sendiri, yang terutama yang masih muda-muda itu tadi, didorong untuk menjadi penyelenggara pemilu juga ya? Menyenangkan sekali ya sepertinya. Luar biasa. Itu kira-kira minatnya banyak nggak Kak? Minatnya gede nggak di antara anggota sendiri? Banyak. Banyak ya? Banyak. Apalagi di Bali itu. Oh gitu. Iya, di Bali hampir semua rata-rata teman-teman Prada itu ikut peran dalam mengambil posisi-posisi sebagai penyelenggara itu. Gitu. Oh wow. Di luar daerah juga banyak, seperti basis-basis di pemuda Hindu di Lampung, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan gitu banyak juga. Iya. Kalau saat ini terbanyak itu di daerah mana Kak anggota Prada yang terhitung aktif dan banyak gitu? Itu ada di beberapa daerah sih Mbak. Yang pertama di Bali. Oh gitu. Pertama di Bali, kedua di Lampung, ketiga itu di Sulawesi, kemudian di Kalimantan. Dan Jawa tentunya dengan Hindu Jawa ya. Oke. Ya itu menarik. Karena tadi juga di awal itu udah sempat diceritain sih, memang keanggotaannya menyebar di beberapa kota besar. Betul. Dan karena organisasi pemuda kan basicnya bukan dari kampus, tapi memang dari organisasi kepemudaannya ya. Ya. Itu menarik sekali ya. Dan kita juga mengharapkan banget loh teman pemilih juga mau mengambil peran. Misalkan nih teman-teman yang misalkan pemuda-pemudi yang kayak tinggal nunggu waktu kelulusan misalnya, S1-nya misalnya itu kan waktunya sudah lumayan longgar, nggak terlalu banyak harus hadir di kampus kan, jam-jam kuliahnya, dan itu bisa dipakai untuk ini nih sekaligus untuk mengabdi pada bangsa dan negara dengan cara menjadi KPPS. Itu yang bertugas nanti di TPS di hari pemungutan suara. Nah ini akan jadi kiprah dan rekam jejak yang bagus sekali nih. Apalagi kalau teman pemilih semua mungkin memang punya niat untuk di masa depan itu berkarir di politik. Betul, atau Mbak. Ya memang concern aja suka dengan kepemiluan dan politik di negeri ini ya. Menjadi penyelenggara pemilu, yaitu yang paling dekat saat ini adalah menjadi KPPS. Kita menantang loh semua pemuda-pemudi cerdas Indonesia. Ya kan masih pada sehat-sehat gitu kan Kak. Iya, saatnya nih anak muda nih ngambil peran-peran begitu. Iya, betul banget. Dan kita berharap juga, kita menunggu juga ya teman pemilih, buat yang udah mulai pada daftar atau mulai pada siap-siap, tulis ya di kolom komentar ya kalian daftar KPPS di mana gitu. Kita juga pengen tahu ceritanya kalian gimana persiapannya juga ya. Oke, Kak, kita mendengar banyak optimisme dari Prada ya menghadapi pemilu 2024 nanti. Sebenarnya kalau dari Prada sendiri diwakili sama Kak Gede itu punya harapan apa Kak sama pemilu 2024 nanti? Harapan saya tentu besar banget ya di sini ya. Pemilu 2024 ini kita memang mau titipkan bangsa ini kepada pemimpin kita yang baru nanti. Karena dalam pemilu sekarang tentu ini menjadi transisi pergantian pemimpin tentunya. Apalagi di Indonesia setiap 5 tahun kan Mbak ya. Setiap 5 tahun itu kita punya harapan besar bagaimana para pemimpin kita itu betul-betul memiliki semangat kuat untuk ketahanan suatu bangsa gitu Mbak. Jadi kita titipkan nanti masyarakat kita supaya dipermudah kembali lah hidupnya gitu kan. Karena kemarin sempat ada COVID, ada apa gitu kan, itu pasti banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian harapan besarnya lagi 5 tahun ini ditentukan tanggal 14 Februari besok. Jadi jangan sampai kita mewariskan pemimpin yang tidak pro rakyat. Saya harapkan kepada teman-teman muda terutama mulai ikut serta hadir dalam pemilihan itu, pemilihan pemilu presiden maupun legislatif. Jadi kita itu berharap betul Mbak. Jadi semua sektor itu betul-betul nanti pemimpin kita itu mampu memberikan visi misi yang terbaik untuk itu. Jadi besar sekali harapan kita sebenarnya. Karena sekarang kan tentu kita lihat ekonomi ya kalau boleh jujur di daerah itu mungkin apa ya, kalau saya dengar cerita itu untuk makan saja, apalagi untuk healing atau untuk jalan-jalan itu sangat sulit Mbak. Apalagi kemarin di kampung-kampung itu
musim kemarau banyak yang gagal panen. Kemudian kalaupun hasilnya bagus, harganya kurang bagus gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi tidak hanya di atas saja gitu, selesai di atas saja bahwa angka-angka menyebutkan ini sudah baik, itu sudah baik. Tapi kalau betul-betul dilihat di bawah, boleh dicek gitu nanti di bawah, itu yang terjadi seperti yang tadi itu, Mbak. Di petani begitu, di peternak begitu, di perkebunan begitu. Kemudian di segala sisi, segala macam sektor. Artinya apa? Itu maksudnya itu harapan yang mau digantungkan kepada pemimpin yang mau dipilih gitu ya? Betul. Jadi gitu. Betul-betul harus diperhatikan secara khusus gitu, Mbak. Ya, oke. Kalau pesannya sendiri kepada teman pemilih, khususnya sekarang kita lagi di tahapan kampanye nih Kak, apa yang bisa Kak Gede ingatkan kepada teman pemilih supaya bisa tetap menunjukkan peran aktifnya pada pemilu 2024? Ya, saya ingin menyarankan atau mengajak teman-teman untuk terus berpikir kritis. Jangan jangan kita cuek, jangan kita tidak peduli, jangan kita mau dihadapkan dengan politik transaksional. Jadi kita harus betul-betul mengawal pemilu 2024 besok dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita akan memiliki pemimpin yang memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Oke. Gitu sih. Iya. Jadi pesannya adalah agar kritis ya. Iya. Kita harus kritis, tidak boleh kritis. Kita cuek kayak ya mungkin pemilu sebelumnya ya. Saya juga merasakan bagaimana kami ini anak-anak muda yang masih labil lah gitu kan, belum mengerti bagaimana politik itu gitu kan. Kadang politik itu dianggap tanda kutip kotor atau apa, itu yang membuat kita menjadi anti dalam politik. Tapi teman-teman juga harus mulai menyadari bahwa kalau kita benar-benar meyakinkan politik itu baik. Kenapa? Karena gini, kalau saya pribadi, saya karena memang sekolahnya sekolah politik gitu ya, saya cenderung untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengawal setiap jalannya pemilihan atau penentuan seorang pemimpin. Jadi kita tidak boleh mendiamkan, kita tidak boleh membiarkan begitu saja gitu. Jadi kita harus ikut di dalamnya. Jangan sekali-sekali mendiamkan. Nanti ketika teman-teman membiarkan itu semua terjadi, yang terpilih itu tidak pro dengan teman-teman, tidak sesuai dengan visi misi dan tidak sesuai dengan harapan teman-teman pemuda, jangan disalahkan pemimpin itu. Mau tidak mau, kalau memang sudah terjadi, ya kita harus menunggu lagi 5 tahun lagi, kita harus nunggu itu gitu untuk menentukan pemimpin kita. Betul. Jadi gitu. Rasanya kayak jadi kebuang waktu gitu ya, karena sayang. Kesempatan untuk bisa turut mengambil peran itu, memberikan kontribusi itu sudah lewat karena kemarin nggak ikutan milih ya. Betul. Iya itu sebuah pengingat yang baik sekali buat kita teman pemilih. Jadi jangan sampai cuek seperti kata Kak Gede tadi. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, mumpung ini masa kampanye, berarti kan ini kesempatan ketika para calon-calon pemimpin yang akan kita pilih itu sedang membuka informasi yang sebanyak-banyaknya tentang diri mereka, agar teman pemilih semua bisa semakin memahami apa program dan juga apa ide atau tujuan besar yang mereka sedang usung untuk masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai tidak memanfaatkan kesempatan untuk memilih ini, dan tentu saja harus menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih nanti di TPS 14 Februari 2024 ya. Harus gunakan hak pilih kita, jangan sampai disia-siakan hak pilih kita ini. Kak Gede, terima kasih banyak ya. Oke. Udah berkenan mampir ke sini dan juga membagikan cerita tentang apa sih harapan dan juga concern dari Paradah kepada semua teman pemilih ya. Sama-sama, Mbak. Baik, dan teman pemilih terima kasih sudah setia bersama kami di podcast KPU RI. Jangan lupa saksikan terus semua episodenya yang tayang perdana setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan lupa kita punya dua segmen atau 2 jenis podcast ya. Yang satu yang reguler yang menghadirkan tamu-tamu dengan host dari KPRI, dan yang satunya adalah
episode di mana podcast KPU dibajak mahasiswa. Jadi host dan juga tamunya sama-sama mahasiswa dan sama-sama bicara tentang pemilu dalam paham atau dalam norma yang mereka miliki atau mereka usung masing-masing. Nantikan terus hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.